Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wa binasta'inu ala wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pada kesempatan kali ini, pada video kali ini, saya dan teman-teman saya akan sedikit membaca atau mempresentasikan penelitian kami di dalam karya tulis ilmiah yang berjudul Perubahan Makna Kata dalam Bahasa Gaul Remaja di Media Sosial, yang mana ini penting untuk kita semua dalam kehidupan, karena setiap makna dalam bahasa gaul itu akan berbeda-beda. Maka dari itu, mari kita simak videonya. Langsung saja latar belakang yang kami bawa. Yang pertama, bahasa sebagai sistem dinamis, yang mana bahasa selalu berubah mengikuti perkembangan zaman, teknologi, dan budaya yang mempengaruhi komunikasi. Yang kedua, ada media sosial dan ekspresi remaja. Media sosial menjadi ruang utama remaja berkomunikasi dan mengekspresikan identitas melalui bahasa gaul. Yang ketiga, ada perubahan makna kata. Bahasa gaul di media sosial menampilkan kreativitas dan pemaknaan ulang kata yang mencerminkan budaya populer. Yang keempat, ada relevansi kajian bahasa, yang mana studi bahasa ini penting untuk memahami hubungan antara bahasa, penutur, dan konteks sosial kontemporer. Selanjutnya ada rumusan yang kita bawa. Yang pertama, ada konsep perubahan makna, yang mana menjelaskan konsep dasar perubahan makna kata dalam kajian linguistik untuk memahami fenomena bahasa. Yang kedua, bentuk perubahan makna. Bentuk perubahan makna ini untuk menganalisis berbagai bentuk perubahan makna kata dalam bahasa gaul remaja di media sosial. Yang ketiga, ada faktor penyebab perubahan, yang mana mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan makna kata dalam bahasa gaul remaja di media sosial. Yang keempat, ada implikasi terhadap bahasa, yang mana membahas implikasi perubahan makna kata terhadap penggunaan bahasa Indonesia secara luas. Selanjutnya ada tujuan dan manfaat penulisan yang akan dibacakan oleh teman saya. Fauja, kepada yang dipersilakan. Ya, terima kasih kesempatannya. Untuk tujuan penulisan terdiri beberapa. Yang pertama, konsep perubahan makna. Ya, ini untuk menjelaskan teori linguistik terhadap bagaimana makna kata mengalami perubahan seiring waktunya. Yang kedua, bahasa gaul remaja. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan perubahan makna kata dalam bahasa gaul remaja di media sosial. Dan yang ketiga, faktor penyebab perubahan, yaitu untuk menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan makna kata di masyarakat. Yang keempat, mengimpresikan perubahan bahasa, yaitu untuk memberikan gambaran tentang dampak perubahan makna pada perkembangan bahasa Indonesia. Lalu selanjutnya, manfaat penulisan. Untuk manfaat itu terdiri dari 3 manfaat. Yang pertama, manfaat untuk teoritis, yaitu menambah kajian linguistik dalam bidang semantik dan sosial linguistik secara signifikan. Yang kedua, untuk manfaat praktis, yaitu untuk memberikan pemahaman dan pada mahasiswa dan masyarakat tentang perubahan makna kata di media sosial. Yang ketiga, manfaat akademik,
untuk menjadi referensi penting untuk penelitian bahasa gaul dan media sosial di masa depan. Selanjutnya kita masuk ke bab landasan teori. Yang pertama, hakikat bahasa dan makna, yaitu untuk pertama bahasa sebagai sistem tanda, yaitu bahasa merupakan sistem tanda yang menyampaikan makna melalui simbol yang dipahami penutur. Yang kedua, makna dan hubungan lambang. Makna terbentuk dari hubungan antara lambang, bahasa, dan konsep dalam pikiran penutur. Yang ketiga, perubahan makna dinamis. Makna bahasa bersifat dinamis dan perubahan sesuai dengan konteks sosial dan budaya penutur. Yang ke-10, bab yang ke-10 itu kita menjelaskan pengertian bahasa gaul remaja dan jenis perubahan makna. Untuk divisinya bahasa gaul itu, bahasa gaul adalah bahasa informasi yang digunakan untuk menunjukkan keakraban dan identitas kelompok remaja. Dan peran media sosial itu, media sosial mempercepat perkembangan bahasa gaul karena interaksi intens antar pengguna muda. Dan jenisnya antara lain perubahan makna meliputi perluasan, penyempitan, ameliorasi, dan perubahan total yang mencerminkan kreativitas bahasa. Terima kasih kepada saudara Fauzan yang telah membacakan, dan selanjutnya akan diterangkan oleh saudara Rauf. Kemudian dipersilakan. Oke, terima kasih atas waktunya. Selanjutnya metode penelitian. Yang pertama itu ada pendekatan dan teknik analisis. Yang pertama itu ada pendekatan deskriptif kualitatif, yaitu penelitian menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif untuk memahami fenomena secara mendalam. Yang kedua yaitu sumber daya media sosial, yaitu data berasal dari platform media sosial seperti Instagram, TikTok, dan X atau Twitter untuk pengumpulan informasi. Yang ketiga ada teknik pengumpulan data, yaitu data dikumpulkan melalui observasi non-partisipasif dan metode simak catat untuk kata-kata yang berubah makna. Dan yang terakhir ada analisis data, yaitu analisis meliputi identifikasi perbandingan makna, klasifikasi perubahan, dan interpretasi faktor penyebab. Oke, selanjutnya yaitu implikasi terhadap bahasa Indonesia. Yang pertama ada perkayaan kosakata, yaitu bahasa gaul remaja menambah kosakata baru yang memperkaya bahasa Indonesia secara dinamis. Yang kedua ada tantangan bahasa baku, yaitu pengguna bahasa gaul berlebihan dan menggeser fungsi bahasa baku dalam konteks formal. Dan yang terakhir kesadaran berbahasa. Kesadaran penting agar perkembangan bahasa tetap seimbang tanpa kehilangan nilai kaidah bahasa Indonesia. Oke, itu mungkin saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih kepada saudara Rauf yang sudah membacakan. Dan selanjutnya kita bisa simpulkan bahasa sebagai sistem dinamis, di mana bahasa selalu berubah dan berkembang seiring waktu sebagai sistem yang dinamis dan hidup. Yang kedua, peran media sosial. Media sosial ini mempercepat kemunculan bahasa gaul dan perubahan makna kata secara cepat. Yang ketiga, pengaruh sosial dan budaya. Faktor sosial dan budaya turut mempengaruhi bentuk dan makna bahasa yang terus berubah. Yang keempat, ada penggunaan bahasa yang bijak. Perubahan makna bahasa alami, namun harus digunakan bijak agar tidak menggeser bahasa baku. Yang terakhir, ada saran
Yang pertama, penggunaan bahasa gaul yang bijak. Remaja diharapkan bisa memakai bahasa gaul dengan bijak dan sesuai konteks sosial yang tepat. Yang kedua ada pemahaman formal dan non formal. Pendidikan harus mengajarkan perbedaan antara bahasa formal dan non formal untuk pemahaman yang tepat. Yang ketiga ada perluasan kajian bahasa. Penelitian disarankan memperluas objek dan pendekatan kajian bahasa agar lebih komprehensif. Yang keempat ada penggunaan bahasa sesuai kaidah. Masyarakat umumnya diharapkan menjaga penggunaan bahasa Indonesia sesuai kaidah, sekaligus terbuka terhadap perkembangan bahasa. Mungkin presentasi kami dicukupkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapas pigi ding da 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 sayonara masak nasi dalam bambu bakar